Kristen yang berani masuk ke sana untuk diskusi dengan saya. Jadi saran Bapak itu sudah saya lakukan duluan, Pak. Bahkan Bapak bilang timer, bahkan saya lebih parah daripada itu, Pak. Saya bahkan seluruh materi kita diserahkan kepada panitia. Supaya kita tahu validasi dari literasi kita. Jadi kalau Bapak menyarankan itu, saya bilang tidak mampu kaum Kristen di TikTok itu menjalankan, Pak. Jangankan itu, Pak, kita kasih 2 syarat aja deh. Syaratnya apa? Buka kamera sama bertanya saja. Itu aja mereka sulit loh. Bagaimana caranya kita berikan beban yang terlalu berat kepada mereka yang tidak terbiasa teratur? Nggak bisa, memang nggak akan ada. Kenapa? Yang salah satu yayasan yang sudah melakukan itu dan saya terlibat di dalamnya itu Yayasan Geraha Mu'alaf loh. Jadi kalau Bapak bilang tentang format diskusi, saya pembuat format malahan. Saya bikin formatnya gitu. Ini bukan saya bermaksud sombong sama Bapak nih. Jadi apa yang Bapak sampaikan ke saya itu sia-sia. Karena apa? Saya sendiri pembuat format. Format yang saya buat itu acuannya bukan main, Pak, dari kalangan akademisi gitu loh. Gitu, Bapak. Cuman kalau Bapak lihat di TikTok ini tidak bisa diimplementasikan menggunakan format seperti itu, formula itu tidak bisa digunakan. Karena memang yang kita lawan ini bukan manusia, Pak. 100% biawak kayak pengawal iman ini contohnya. Iya. Gitu. Ya, Pak. Seperti itu ya, Pak. By the way, terima kasih sarannya. Cuman saya hanya kasih tahu, saya pembuat format dan format yang Bapak ajukan itu bahkan sudah lebih dulu saya punya timer, moderator, kemudian sistematika diskusi, ronde pertama apa, premis pertama apa, gitu-gitu sudah kita buat. Saya pembuat format malahan dulu. Saya mencetuskan format bahkan. Ini Uni jangan menghakimi lah. Yang saya hakimi apa? Saya cuma bilang sama dia kok saya pembuat format itu bukan menghakimi. Makanya kok aku bilang biawak. Antara mengatakan bahwa kapasitas dia sebagai apa, mau dikasih format. Kayak gini orang mau dikasih format nih diskusi nih. Sama aja kayak menyuruh gini loh. Sama saja begini. Uni, bentar dulu. Uni kalau misalkannya kalau membuat baju untuk onta tuh kayak gini bentuknya. Lah ngapain kita buat baju buat onta? Onta aja nggak pakai baju. Sama kayak gitu. Kita bikin aturan untuk oten, mereka aja nggak tahu aturan kok. Jadi percuma gitu loh. Diam dulu biawak. Sabar kok, nanti bertanya aja. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Terima kasih banyak infonya by the way. Tapi saya juga pembuat format. Bahkan saya bekerja sama dengan beberapa pihak Kristen untuk membuat itu dan itu tidak berjalan dengan baik karena tidak ada Kristen yang mampu mengikuti standar seperti itu. Ada lagi Pak? Iya, itu aja dari Siap, saya. terima kasih ya, Pak. Uni, terima kasih. Semoga dipahami. Nah, apa kau nanya apa? Enggak, pertanyaan aku aja kadang kamu nggak bisa jawab tuntas. Jijik kali aku dengan kau panggil kamu itulah, nggak cocok kau panggil kamu itu. Terlalu. Terus apa dong? Non. Kau panggil non kau ya? aja, nggak cocok. Orang kayak kau nggak cocok panggil kamu. Apa kau kamu? Ih, Terus sosok manis kau kamu. Ya kau aja. Muka kau tuh cocok di kau kan memang. Kok gitu lah kau? Memang di hatimu itu Nggak udah cocok kau. jelek Jujur juga gue dia. bilang ya. Orang kalau dia adalah ular, nggak cocok. Dia jadi kucing, ngeong nggak cocok. Ular aja. Apa pula kau mengeong-ngeong? Kau tuh ular. Memang kalau udah apa ya? Kalau udah Apa? kotor di pikiran, dia keluar Apa pula juga. kotor? Sekarang aku tanya sama kau. Kalau aku katakan kau ular beludak, itu pikiran kotor. Itu bukan pikiran kotor. Itu adalah experience-ku. Sejauh aku tahu siapa kau. Dari dulu kau kayak gitu. Ular. Lidah bercabang. Semi-semi biawak. Perpaduan jangan ular dan seujung. biawak. Tengok. Perpaduan ular dan biawak. Ya kan? Ular ekornya Enggak. panjang belakang. Nah itulah. Orang Islam bilang kan nggak boleh seujun kepada orang lain kan gitu. Kok suujon sama kau bukan orang? Kok biawak? Ngapain aku suujon? Nah, itulah. Jadi suujon itu kepada orang. Sama kau ngapain suujon? Biawak. Biawak itu udah kotor terus. Dari mana kau tahu? Katanya kau bilang aku nggak punya otak. Inilah kau kontradiksi. Padahal kau yang bilang aku separuh otak. Sekarang kau bilang pula otakku ada isinya. Berarti kau kontradiksi dengan diri kau sendiri, biawak. Kalau aku konsisten. Kalau aku bilang kau biawak, biawak aja. Allah, terlalu banyak. Apa udah bertanya aja kau. Kalah kau sama aku kalau ngomong kayak gitu. Mama pun mau kau kalahkan. Ada aja kau. Gini, pertanyaan aku. Apa? Ibrahim itu istrinya berapa? Itu yang saya tanya. Iya kan aku jawab kemarin.
Iya, Kami tidak terus diberitahukan jumlah bininya secara eksplisit berapa di Al-Quran. Terus? akan biasanya kan kalian kalau berdebat itu kan harus pakai dalil. Kok bisa Lah, apa ada memangnya sejak tertulis di kapan Al-Quran? kami harus mencarikan dalil untuk jumlah istri Abraham? Memangnya kau tahu tetangga Yesus waktu dia disunat siapa? Iya. Sementara di gini loh, di Alkitab kami itu Makanya kan kalau ngomong itu nyambung lah. Kau istri. ngomong ku dengarkan, aku ngomong nggak kau dengarkan. Aku ngomong kau potong langsung dan kau mengalihkan topik. Aku bertanya barusan, memang kau tahu tetangga Yesus waktu dia disunat siapa? Enggak, kalau di kitab Ya kami sudah itu kan istri. berarti kau telah mengingkari iman kau. Imanmu apa? Ingat, dalam imanmu apa? Yesus adalah firman yang menjelma. Tapi kau nggak tahu Kamu kok kehidupan Yesus selama kemana-mana? Yang saya bertahun-tahun. tanya istri, Maka, istri bentar dulu. Ini proposisi Ibrahim ini, itu diam dulu. berapa? Itu yang Kalau saya ngomong tuh tahu, yang gantian saya tanya. lah. Iman itu artinya adalah percaya. Kami tidak diperintahkan percaya jumlah istri Ibrahim itu ada berapa. Yang kami diperintahkan percaya bahwa Ibrahim itu ada dengan kaidah-kaidah yang diperintahkan dalam Al-Quran. Maka ketika aku tidak menyebutkan dalil jumlahnya istri Abraham, artinya aku tidak melanggar keimananku. Kau sebagai Kristen percaya Yesus itu pada mulanya firman, firman menjadi manusia. Nah, ketika ditanya si firman ini hidupnya selama 20 tahun ngapain? Kau nggak tahu, berarti ada firman yang hilang. Maka kau gugurlah keimanan kau, beriman kepada si firman yang menjelma. Kenapa? Si firman yang menjelma ini kehidupannya 20 tahun hilang. Ah, kemana itu kau cari firman yang hilang? Udah kemana-mana narasimu? Kau nggak menangkap, otak kau nggak ada karena kau biawak. Itu aja kau nggak paham. Sejak kapan kami diperintahkan imanilah jumlah istri Ibrahim itu dan carikan ayatnya? Kan botol. Makanya aku bilang kau separuh biawak. Mungkin jangan separuh lah. Kau 100% biawak kau. 100% biawak kau. Jadi Kristen tuh botolnya tuh na'udzubillah min zalik teman-teman ya. Orang Kristen yang omal kita ya. Dia bilang begini. Ya dia bilang gini. Mana dalilnya Ibrahim punya istri sekian? Lah buat apa? Dengar Gunanya dulu. Kalau ibadah haji itu udah kau jadi biawak aja, jadi biawak Kristen aja kau ya. Ah, makin bodoh aku menanggapi kau, serius. saya tanya ya. Itu yang disembelih itu kan Ismail. Udahlah yang disembelih Tuhan kau. Tuhan kau disembelih Tuhan Ismail, kau. tapi kan yang ditulis di kitabmu kan nggak ada Ismail yang disembelih. Tapi kenapa Di kalian dalam peringati? kitabku tidak tertulis Ismail, tetapi dikatakan bahwa setelah peristiwa itu Abraham diberikan kabar berita tentang kelahiran Ishak, botol. Jadi kami nggak bodoh kayak kau. Ah, Ya dari mana kau tahu rujukannya kalau nggak ada ditulis di situ? ya memang anaknya Ibrahim sebelum Ishak siapa? Kan bodoh Anak- kau tuh, rasio kau nggak Nah, jalan. Abraham itu kan ada dua, Ishak sama Ya Ismail. sebutkan. Itu Ya udah tercatat berarti di Ismail Alkitab. lah yang Sementara kamu tidak berarti ada Ismail ditulis. lah. Kok Anda mempercayai? Inilah kau bodohnya. Ismail. Kan aku bilang, Bukan kau nggak bodoh. dengarkan aku. Di Al-Quran tertulis begini. Setelah peristiwa diperintahkannya Abraham untuk mengorbankan Keluarnya anaknya. kau ngomong. Udahlah kau bodoh makin bodoh aku. Makin Kau merasa yang bodoh aku bodoh. loh. Kau bodoh, kau tolol, kau dungu, bodoh kau. Aku nyanyikan kau sebuah lagu ya. Kristen dungu kerjanya halu sok tahu hantu. Kristen dungu kerjanya halu sok tahu hantu. Katanya Yesus fakta, tapi tak ada buktinya. Akunya penuh fakta, tapi ternyata kira-kira. Oten halu, dungu-dungu tak laku-laku. Agamanya ditawarkan, pura-pura jadi orang Islam. Bukti oten dungu, jual Tuhan. Cikidap ye ye, cikidap ye ye, ajib ajib ahai. Katanya fakta tak terbukti keberadaannya. Katanya mitos itu juga masih tidak bisa dipercaya. Mending Zeus, tempatnya ada di Olympus. Yesus hidup, masih ditanyakan tempatnya. Di Nazaret, atau di Yudea, atau di Danau Galilea, atau di Bukit Golgota. Ingin rasanya aku lari ke Bukit Golgota. Golgota,
Aku bingung, Tuhan kok ditombak. Mereka bangga, Tuhan ditombak. Sini ku jambak kalian. Hai, jeng 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 jeng. Yo oten dungu kerjanya halus, sok tahu hasar kau hantu belau, dasar kau hantu belau. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Agamanya apa Pak? Islami. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, kenal Pak. Mi salam kenal dari Jawa Timur, Madura Mi. Iya, salam kenal Pak. Iya. Cuman ini Mi, aku mau sampaikan mau sampaikan sama sampean Mi sedikit aja. Betul Pak. Aku bangga sama Umi, aku sangat bangga sama Umi dengan adanya Ovologet ini Mi. Bangga Ya, itu. Pak. Karena Aku sudah patut ini. dibanggakan Pak, karena aku bisa nge-rap Pak. Bapak tahu rap kan? Aku bisa nge-rap. Jung Iya. jegi jauh, dasar si Oten kau payah, dasar kau Tuhanmu berserak, dasar Oten hantu balau. Keren kan Pak? Keren. Iya Mi, Aku bisa nge- benar itu Mi. Benar Mi. Udah Pak, ada lagi Pak? Ya, cuman itu aja Mi, nggak ada yang Terima kasih lain Pak. disampaikan. Assalamualaikum. Cuman ya waalaikumsalam. Baik, lagu ya, kita nyanyikan lagi lagu ya. Ceng ceng ceng. Ini aku beatbox ya, aku beatbox, ceceknya aku beatbox ya. Aku percaya Yesus hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Yohanes 17 ayat 3, dia mengaku utusan menjadi juru selamat untuk domba yang tersesat, Bani Israeliat. Tapi sekarang untuk selamanya juru selamat hanya Nabi Muhammad. Segera bertobat laknat, segera bertobat bangsat. Bertobat sebelum kau masuk neraka, dilaknat kau menderita. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, suara aku emang bagus. Aku itu suara aku emang falsetonya tuh sangat luar biasa gitu. Assalamualaikum. Halo Daun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cuman mau saran saja ini Uni ya, mohon maaf. Kalau boleh Oten itu kalau naik debat sama Uni, kalau boleh suruh mereka Uni kemo nih, biar kita lihat botolnya mereka. Iya. Siap. Ya itu ya. Makasih banyak Uni. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Dituruti, ay, aku minta sama bapak. Tak dituruti, ay, aku minta sama anak. Bapak anak, akulah dia. Emang kamu siapa? Kamu bapak atau anak? Diikuti, ternyata dia bapak. Tak diikuti, ternyata dia anak. Agatha Mikana masih debat, apakah dia bapak atau anak? Bom dan To masih debat, dia itu apakah 3 atau 1? 3 pribadi atau 1 pribadi? Ini pertarungan ideologi yang akan abadi. Hingga detik ini belum tahu siapa yang sebenarnya. Penyalipan itu karya Tuhan, karya iblis. Hei, siapa sebenarnya? Sesungguhnya punya rencana membunuh Yesus disalib. Itu rencana siapa? Ya,
Pura, pura bor. Sắp trái plak bool. Năm lay plot ao. Năm lị sòng lia lau play nó am sâu chưa. Năm lơ au chưa. Lo pura. Aduh, pura. Turunnya pura ya. Kalau tidak ada yang naik, aku menyanyikan sebuah lagu aja ya. Oke, ada lagu aku yang lainnya. Katanya Tuhan tidak berubah, tapi berubah jadi manusia. Katanya Tuhan tidak berubah, tapi berubah kok jadi manusia. Silakan naik teman-teman. Request yang mau naik. Temukan kaset dan CD-nya di dalam di akun GoPay Anda masing-masing. Yang mau beli lagu saya silakan ya. Lagu saya keren banget. Nah, itu beatboxnya ya, itu beatboxnya. Halo Jurik. Halo Mbak. Halo Bu. Ya. Iya. Mau nanya itu pernah kan dengar ya di komen yang lain itu Nabi Muhammad dipanggil Rob katanya. Itu di ayat yang mana ya? Cuma itu aja. Nggak ada ayatnya, nggak ada dalilnya. Oh, itu si apa tuh lupa lagi. Edis bilang di situ Muhammad dipanggil Rob. Itu dapat dari mana Si dia? Edis aja di Kristen aja banyak yang bertengkar sama dia, kok Anda pula percaya kata Edis? Oh gitu. Oh kalau ya, udah. Pengen nanya itu aja. Makasih. Ya. Si Edis saja belum selesai konsili sama pendeta. Tentang agamanya aja masih belum selesai konsilinya. Jadi teman-teman ya, kita tidak boleh menghujat Yesus ya. Nggak boleh, jangan menghujat Yesus teman-teman. Halo Putra Hadinata, agamanya apa? Oh, ini mau bertanya. Agamanya apa? Agama Kristen. Pengikut Yesus Kristus kami. Pertanyaan pertama. Tidak ada pertanyaan, hanya mau masuk saja. Sama Ngapain? kita mau bertanya juga, supaya tahu kalian kenapa jadi. Tidak ada pertanyaan, Rifa. Bu Rifa. Halo. Iya. Halo. Halo. Tidak ada pertanyaan. Nah, terus? Sama juga kita hanya mau naik saja. Atau kalian mau bertanya, silakan bertanya. Saya boleh tanya? Tanya, Saya boleh bertanya? Tanya sudah. Tuhanmu udah berapa? 1. Siapa namanya? Hah? Tuhan. Namanya siapa? Oh, namanya Tuhan. Iyalah. Nama Tuhan kamu namanya Tuhan. Iya, Tuhan. Oh. Tuhan di atas segala Tuhan. Oh, jadi nama Tuhan kamu Tuhan di atas segala Tuhan. Disingkat apa? Iyalah. Tuhan di Sadar. TUDS. TUST ya, Tuhan di atas segala Tuhan. TUST, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Iya. Terus Yesus itu siapa? Tuhanku. Oh, Tuhanmu. Yesus Tuhan. Iya. Apanya yang Tuhan? Ya, kamu sendiri Yesus itu siapa ya? Saya bilang Tuhan kan? Apanya Ya, yang apanya? Tuhan? Ya apanya? Yesusnya. Kepalanya Tuhan. Yesus. Oh, Yesusnya. Yesusnya. Oh, berarti Iya. termasuk tangan dan kakinya dan kepalanya. Iya. Waktu tangannya dipaku berarti tangan Tuhan terpaku. Hah? Ya ini sekarang kamu tanya apanya? Kamu tanya Tuhan Yesusnya atau tangannya? Tangannya yang kamu Iya, tanya. tangan Yesus itu kan Tuhan kan? Tangan Tuhan.
kan? Oke. Sebelum saya menjawab, boleh tidak saya kasih pertanyaan sebelum saya menjawab? Sebenarnya dari tadi kalian itu disuruh bertanya aja. Makanya jangan suruh saya bertanya. Kalau saya bertanya nanti nangis kalian. Oke. Siap. Di sini sah ya, kita saling bertanya-tanya ya. Kamu tadi langsung tanya Tuhanku punya tangan ketika dia disalib, oke lah. Kamu percaya kan kalau Al-Quranmu itu kalimat Allah? Oh iya dong. Nah, misalnya kalau misalnya nih minta maaf, kalau Al-Quran yang terbakar, kalau Al-Quran terbakar, apakah mulut Allah terbakar? Ya tidak lah. Oh, kenapa? Ya karena Al-Quran Kenapa bisa bukan begitu Allah. tuh? Karena Al-Quran bukan Oh. mulut Allah. Tapi hanya cuman kalimatnya. Cuman Ya kan kalimatnya. kalimatnya bukan kalimat itu bukan bibir. Kalimat itu kan hasil dari perkataan. Gimana kau? Bolak-balik. Itu sama dengan Bolak-balik. kami juga begitu, sama dengan Yesus. Berarti tai sama kau dengan adalah Yesus. kau berarti. Berarti kalau Sama tai dengan keluar Yesus, berarti tai sama itu dengan adalah Yesus, kau. Rifa. Apa ini? Rifa, lu dengar dulu. Kau kan bertanya sama aku. Kau dengar. Ketika Sama Al-Quran dengan Yesus terbakar, kami. mendengarkan kalau diskusi. Botol jangan akut. Kan kau tanya sama aku, ketika Al-Quran terbakar, apakah mulut Allah terbakar? Tidak. Kenapa? Karena Al-Quran bukan mulut. Al-Quran itu adalah hasil dari kehendak Allah yang bisa, sifat Allah yang bisa berkata-kata. Nah, ketika aku tanya, tangan Tuhan kau itu terpaku. Itu tangan Tuhan nggak yang terpaku? Kemana kau kabur-kaburan? Kan ku tanya sama kau, yang Tuhan itu apanya Yesus? Yesusnya kau bilang. Berarti Yesus itu seluruh badannya itu dijawab. Yesus Tuhan. Mau nggak dijawab? Silakan. Jawab. Oke. Itu yang terpaku itu manusianya, bukan Tuhannya. Ini bukan Tuhan itu. Karena Oh berarti bukan apa itu? bukan Tuhan Dia yang tetap terpaku Tuhan, itu. Dia tetap Tuhan. Dia tetap Lah. Tuhan. Katanya bukan Tuhan tadi. Sekarang dia Tuhan. Mana yang betul? Tuhan atau bukan? Ya dia tetap Tuhan, dia Tuhan. Ya sudah Dia kalau kan gitu firman Tuhanku Tuhan. terpaku. Yang datang Tangan dari Tuhanku daging. terpaku berarti. Iya. Ya sudah. Kok iya lama kali ya? Iya kan. Berarti tangan Tuhanmu terpaku. Oke lah. Terus waktu dia mati, yang mati Tuhan bukan? Yang mati. Iya. Iya dia buktinya hari yang ketiga dia bangkit kembali karena dia Tuhan. Ya kotanya mati bukan bangkitnya. Kenapa kau langkahi dulu kematiannya? Kita bahas kematiannya dulu. Waktu dia mati itu yang mati Tuhan bukan? Itu manusianya. Bukan Tapi Tuhan. Bukan Tuhan yang kealahannya mati. tidak. Sekarang masa ya rohnya itu mati? Oh Ada berarti nggak yang itu Tuhan, roh yang mati? yang berarti yang Tuhan cuma rohnya, berarti badannya bukan Tuhan. Berarti kau ditebus sama manusia, bukan Tuhan yang menebus kau. Dagingannya yang mati. Ya sudah kalau gitu kalian ditebus daging, bukan ditebus Tuhan kalian berarti ya, bisa kalian ya. Maju kena Ayo mundur kasih kena lagi kalian. kisi-kisi yang lain. Ayo Kok Rifa. kisi-kisi lain ini aja Jangan belum kau selesai. terus, muka suji lewat baru. Terus, Maju kena, mundur kena, ke samping kena tampar, ke samping lagi bonyok. Mau kau apapun jawaban kau jatuh di sini. Mau kau bilang dia Tuhan yang mati, ya Tuhan kau mati berarti. Kau bilang manusianya yang mati, berarti kau ditebus sama manusia, bukan Tuhan yang nebus kau. Hancur pula doktrin bahwa kematian Tuhan menebus kita dari dosa. Karena yang mati bukan Tuhan, yang mati manusia. Artinya yang mati adalah manusia, berarti kalian ditebus daging manusia. Nggak ada bedanya sama orang-orang Yahudi yang ditebus sama sapi. Kalian ditebus manusia. Bedanya adalah kalian manusia loh. Ngeri banget kalian loh, kayak pagan kalian loh. Ngeri Kristennya agamanya loh. Ayo kau kasih pertanyaan lagi lah. Memang kalian tidak akan mengerti apa? Nggak mungkin aku ngerti. Apa yang mau aku mengerti? Separuh Tuhan, separuh bukan. Yang mati bukan Tuhan, tapi tiba-tiba Tuhan yang mati. Apa pula bisa aku mengerti? Gila dulu baru bisa mengerti perkataan kau. Itu Dek. oke lah. Saya mau bertanya, boleh nggak? Boleh nggak saya bertanya nih? Kan aku bilang bertanya saja, saudaraku. Oke. Iya ya. Kan itu statementnya Yusuf PPI. Nah, itu katanya bumi ini datar. Kalau dia bulat, air laut tumpah. Itu bagaimana? Itu benar nggak? Nggak ada UPI bilang begitu. Itu kalian dapat video Ada potongannya? Enggak. Saya tahu kok. Nah, Saya nanti malam ini saya mulai bahkan sudah nanti malam mau masuk ke room UPI karena saya nanti moderator di situ.
Jadi kami itu bukan Oke, orang oke. bodoh Kau yang percaya tanya. saja dengan perkataan kalian. Yang dunia datar itu di dalam kitab kau. Ketika Tuhan kau naik, dia nampak empat penjuru. Berarti kayak dunia ini terbentang gini Tuhan kau. Itu di kitab kau ada itu tertulis. Dunia ini peta. Ada 4 penjurunya. Nampak Tuhan kau ketika dia berdiri di atas bukit. Nampak semua. Mana? Nah Kamu inilah kau karang-karang, nih, Rifa. tengok karang-karang kau. Giliran aku bilang, kau bilang karang-karang. Apa yang dikatakan UPI, kau Mana karang-karang. Kau suruh aku terima. Jangan kau ngomong begitu, Rifa. Kau kasih sedikit dalilnya. Kau sedikit dalilnya, Kasih banyak dalil. dalilnya di sini kau kasih. Kalau Tuhan kau terkutuk, tau kau dalilnya itu? Mana? Galatia pasal Ini juga 3 13, kau baca berkali itu. ngapa? Coba baca di Bibelmu dulu, Galatia pasal 3 13. Bacalah. Ya, kau dikasih dalil, aku pula kau baca, disuruh baca. Kamu yang baca, Rifa. Jangan kau suruh-suruh kita, Rifa. Ya, kau yang butuh data. Iya toh, kan engkau yang Kau omong. tengok tuh Yesaya pasal 11 nomor 12 tuh. Kau baca sudah. Kau kasih tunjuk di sini biar Lucu orang juga nonton Kristen lihat. nih. Kau lucu sekali kau. Kau minta data, aku tunjukkan data, kau suruh aku pula baca. Tidak jelas kau. Iyalah, Apalah mau kau ngomong. kesini rupanya? Hah? Kadang-kadang Kristen-Kristen ini Kau menunjukkan kasih diri mereka. Ya tapi kalau aku kasih data tuh minimal kau kaji dulu betul atau tidak, biar kau tahu, biar pintar kau. Iya, apa itu? Ada apa? Mana tuh? Neo hiu, mari get it. Nih, kau tengok nih 4 penjuru bumi nih. Berarti Tuhan ini menciptakan dunia di peta. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang dan menghimpun orang Yehuda yang berserak dari keempat penjuru bumi. Dunia kok peta dibuat Ini- Tuhanmu. Ini kok ini beda, Rifa. Ini yang kau omong Apa ini pula beda? tentang bangsa Israel, kembalinya bangsa Israel nanti dari Bangsa penjuru Israel yang aku bumi. bilang bahwa di kitab kau Tuhan itu menciptakan dunia peta 4 penjuru. Mak Jang, Kau orang Kristen ini karang-karang memang saja. dikasih ilmu. Peta Iya. bumi di situ 4 Itu penjurunya, kau nafsu 1, sendiri, 2, Rifa. 3, 4. Ini Makanya model 4 kayak gospel orang yang gila, ada. Tuhan. Teman-teman kalau tak Yusuf Menyenangkan AI siswa. nanti udah live bilang ya, karena aku nanti jadi moderator. Apalah kok ketawa nggak jelas ini. Udah diam lah kok. Kalau nggak ada Mana? gunanya kau bicara, mending kau diam, Dek. Kalau tidak ada guna kau bicara, tidak ada ilmu yang kau berikan, mending kau diam. Tuh peta dunia dibuat sama Tuhan kau, 4 penjuru bumi yang ada. Kau tengok emang kalau bulat kayak mana 4 penjuru bumi, coba ada aja. Itu masa kau ngakunya pintar tapi bodoh. Kau bilang itu apa Pak? Udah kau menang aja lah kalau debat. Aku nggak mau debat orang bodoh nih, orang dungu nggak mau debat aku. Ini supaya emang mau Iyalah, debat. kita Bukan, nggak perlu tuh aku menang. moderator karena aku untuk Nggak- skripsi aku. Kami nggak Karena perlu aku- menang. Oh, Kebenaran itu Apa tidak pula memang nggak perlu tidak menang kau, harus memang nggak bisa menang kau. Apa pula nggak perlu menang, nggak bisa menang kau. Ini udah Apa mau kau Nggak ada menang-menangkan? menang-menangnya kami. Bukan nggak ada menang-menangnya, memang nggak bisa menang kau dalam segala hal. Menang, karena kami sudah menang. Ah, Kami turunlah sudah kau di menang. bawah, turun kau. Apa-apa sudah menang apa kau? Menang apa kau? Menang guli, menang judol. Ah, jelas nih Oten. Haru Halo rampa. Mbak Rifa. Assalamualaikum. Iya. Saya Muslim, Salam. cuma bilang salam. Oh, dari- waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Poso Mbak ya, sehat selalu. Oh, dari poso ya, masya Allah. Iya, iya, iya. Ku menangis menceritakan. Konten ini ya, nggak ada jelas. Nggak bisa mereka itu, karena mereka tuh sudah kuat akut doktrinnya. Kita cuman hanya berhati-hati kalau mereka tuh menjadi mayoritas terus punya paradigma yang sama, nanti muncul kayak zaman peradaban dulu tuh. Inkuisisi, perburuan penyihir, mitos-mitos, karena mereka tidak bersandar kepada ilmu. Mereka bersandarnya kepada doktrin. Misal kalau pendetanya bilang bunuh si Ripa, dia penyihir, mereka percaya itu. Itu terjadi dulu 400 tahun lamanya itu perburuan penyihir itu. Makanya bersyukurlah kalau kita ini tetap mayoritas. Tempat mereka yang mayoritas, wallahu a'lam bishawab lah. Pada faktanya memang ngeri kali memang. Ini Mbak, kalau kan saya di Poso kan ada teman saya kan Islam Muslim. Dia menikah dengan orang Kristen, itu pengaruhnya apa? Sudah hamil dan tapi dia ikut ini orang Kristen. Itu bagaimana? Banyak kali jinanya bang. Iya. Ada jina di awal, kemudian jina berkepanjangan bang. Soalnya di Poso kan ya itu kan mayoritas Kristen kan.
Iya, jinnya berkepanjangan dia, Bang. Iya. Ada juga kan biasa dia ikut Muslim kan, dia ikut perempuan itu lama sudah 2 3 anak sudah dibawa lagi ke itu ke Kristen. Misalnya Iya, kadang-kadang memang Kristen-Kristen ini mereka tuh mengambil apa, memasukkan orang ke Kristen itu dengan cara pacarisasi, hamilisasi, iya betul. gitu. Memang Kristen-Kristen sekarang tuh udah banyak. Jadi di Eropa Kristen itu ditinggalkan sekarang. Orang Kristen itu ditinggalkan di Eropa nih. Orang-orang bodoh aja yang bilang orang Kristen di Eropa maju. Kristen itu ditinggalkan di Eropa. Emang kadang-kadang bodohnya dungu kali orang-orang ini. Kristen itu ditinggalkan di Eropa. Si Opit gak tahu malu bilang Kristen maju di Eropa. Agama kau ditinggalkan di Eropa. Gak tahu malu kau Pit. Tuh. Kau tengok nih Detik Terapi bilang apa nih. Kenapa gereja-gereja di Eropa ditinggalkan pengikutnya? Agama Kristen itu merosot di Eropa. Kau bilang pula orang Kristen di Eropa maju. Mereka tuh maju gara-gara ninggalin agama kau. Kristen maju katanya. Yang jelas Kristen banyak ditinggalkan di Eropa. Malu. Gak tahu malu kalian tende. Iya, nih. Lihat ya, Kristen itu menurun drastis di Amerika Serikat nih. Gak malu kalian. Gak malu orang Kristen yang ada di Amerika nih. Di Amerika nih. Gak malu si Opit nih ya. Opit kok gak ada rasa malu sama sekali ya Pit ya. Gak tahu malu kok Pit ya. Pit, minimal ganteng gak tahu malu, mending Pit. Penurunan populasi Kristen drastis di Amerika Pit. Jumlah pemeluk agama Kristen di Amerika Serikat menurun. Dia bilang orang Kristen maju di Eropa. Orang Kristennya banyak yang keluar dari Kristen, makanya mereka maju karena mereka kemudian tidak menolak ilmu lagi. Kalau tetap jadi Kristen ya dungu lah. Gimana nggak dungu 3 sama dengan 1 sama dengan 3 coba. Naik ke atas diklaim pula kebenaran katanya fakta historis Yesus. Ditanya bukti arkeologinya nggak ada. Tapi bilangnya fakta historis. Hanya karena dari Flavius yang bilang. Tahu dari mana Flavius? Ah, jadi begini jawabannya. Lucu kali kalian ya. Di Amerika Kristen menurun. Di Eropa Kristen menurun. Kalian bilang Kristen maju di situ. Aduh. Makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Opit, kau nih kesini ngapain? Berkali-kali kau blunder. Kemarin ku tanya Tuhan kau secara arkeologi mana? Kau kasih buku sama aku, buku Oten. Nih, kau tengok nih. Jurnal ilmiah nih mengatakan Tuhan kau tuh mitos. Nih, kau bilang bawa buku profesor. Nih, ku tunjukkan sama kau Opit. Nonton kau di bawah ya Pit ya. Ini Pit, kau diskusi itu Pit. Kau diskusi nggak ngerti. Kau bawa buku entah dari apa-apa. Terus apa kaidahnya? Kau tengok nih. Tuhan kau tuh mitos. Kata siapa? Nih, para ahli yang mengatakan Tuhan kau mitos. Nih, Tuhanmu mitos kata siapa? Nih, jurnal teologi dari Kristen nih. Objektif nih, jurnal teologi Alitea. Siapa yang mengatakan Tuhan kau mitos? Banyak orang. Yang pertama, siapa yang bilang Tuhan kau mitos? Ini namanya orangnya nih. Nih, George Albert Wells. Siapa dia? Dia adalah seorang yang memiliki sisi akademik profesor atau kau profesor nih Profesor. Dia mengatakan Yesus itu mitos, Kristus mitos. Siapa lagi? Yang kedua, ini Tuhan kau mitos, Pit. Tom Harpur. Kau tahu siapa Tom Harpur? Profesor bidang perjanjian baru. Tuh, profesor bidang perjanjian baru. Apa katanya? Yesus itu mitos. Apalagi? Richard Carrier. Siapa lagi ini? Gelarnya PhD kalau nggak salah nih ya. Dia itu gelarnya PhD. Nggak ada kau urusannya dengan kau. Kau apa? Kau siapa? Gelar kau apa? Nih PhD dia nih. Apa katanya? Yesus itu mitos. Ini lagi satu lagi Robert McNair Price. Nah ini juga siapa dia? Bukan orang sembarangan kau ini. Tokoh ini dia siapa? Dia adalah yang dulu mantan
pemimpin gereja baptis dulu dia nih. Gelarnya 2 gelar PhD nih ya. 2 gelar PhD-nya ini. Dari Universitas Teologika dia. Dari Universitas Drew, bidang teologi sistematika. Memang kapasitasnya dalam agama Kristen mumpuni, profesor, doktor. Dia yang bilang Yesus kau mitos. Lah kau Kristen siapa kau? Hah? 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 Aneh Kristen-Kristen ini. Dibawa data profesor. Dia bawa buku ke kita yang tidak membuktikan bahwa Tuhannya itu fakta arkeologinya ada. Yang minta mana buku bahwa Tuhan kau ada secara fakta arkeologis. Itu yang ku minta. Hantu belau. Assalamualaikum. Edis juga profesor doktor dia. Profesor of Doktor Edis Takjil TV. Kotor Om Dok. Enggak, dia itu ini. Gelarnya panjang. AJG BGSD dia. Dia gelarnya Edis AJG BGSD. Anjing bangsat. Assalamualaikum AJG BGSD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ternyata mereka ini lucu. Memang mereka tuh IQ-nya di mana lah ya? Kenapa lah mereka bisa kayak gini? Kadang kita sebagai manusia benar-benar maha benar Allah. Kata Allah ya, kalau mereka kalau mereka kafir, mereka tidak akan beriman walaupun dikasih ilmu seperti apapun. Ternyata terbukti kan? Kata Allah begitu. Kita naikkan lagi nih. Jadi itu teman-teman ya, bahwa kita bicara dari ilmu pengetahuan, mereka bicara dari kesoktahuan gitu loh. Yang mengatakan Yesus itu mitos bukan kita. Sotawan ya. Kesoktahuan. Aku bawa 3 jurnal loh kak. Aku bawa 3 jurnal loh nih. Nih ya, nih jurnal aku nih. Nggak main-main loh, aku bawa 3 jurnal loh. Pakai di kampus aku nih ya. Nih jurnal pernyataan profesor bahwa Yesus mitos. Ini jurnal definisi tentang ciri-ciri fakta. Nggak masuk Yesus di dalamnya. Ini definisi sejarah. Nggak ikutin kaidah ini. Si Yesusnya nggak ikuti ini nih. Nih. Itu. Tapi kalau nggak salah apologet Kristen juga mereka lagi tulis jurnal sama monyet itu. Lakukan penelitian. Meneliti kak berapa jumlah ekor monyet ketika dia hidup pertama kali gitu. Parah ini. Si RK aja nggak ngerti beda jurnal sama buku biasa loh kak. Kak Asti dicariin Kak Mesia, Bang Mesia. Kak Asti dicariin Bang Mesia. Oh. Katanya akulah dia. Ngapain dia suka komentar di situ? Kak Asti dicariin Bang Mesia, katanya akulah dia. Ditungguin Kak Asih. Hah? Udahlah tutup. Aku mau ke tempat itu kak. Mau ke tempatnya Yusuf PI. Siapa? Kak Asih ini setia ya. Kak Asih itu ini loh. Dari apa? Ya itu. Kalau aku live mesti ada dia. Iya, dia tuh memang pensupport kita. Dia, di YouTube di tempat aku juga ada. Pokoknya beliau tuh jagain Om Yonat, bagaimana kabarnya Om? Kabar baik bang. Gimana bang kabarnya bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uniripa mau ke USPI. Nanti ini ada steward katanya mari debat. Apa mari debat? Bisa debat? Ngapain berdebat kalau nggak punya ilmu bro? Kalau yang mendebat saya itu harus ada literasi. Kalau nggak ngomong aja sama kaca. Kak Asih, Bang Mesia, cie. Kak Asih. di komen, di komen mereka. Kak Asih sama Kak Asih, cie. Gua naik di situ mereka komentar jelek-jelek, sudahlah. Gak mau. Ya Kak Asih jelek-jelekin Bang Mesia. Aku lagi libur Mbak Asih. Oke, ada lagi yang mau naik
Saya Katolik, saya sudah dengar ya, naiklah ke sini Tiwit. Nah, nih ku undang kau naik. Lah. Ya, silakan Tiwit, buka kameranya kalau mau diskusi dua arah. Kalau enggak bertanya aja. Siapkah? Kau tanya pula sama aku siapkah? Paus Vatikan kau duduk di sini pun aku tunggu. Kami yang memberikan tidak ada tempat, suara. kami yang mengizinkan tempat, kami yang memberikan kalian waktu kami berikan untuk kalian untuk membuktikan apa yang kami ucapkan ini salah. Kok bertanya, siapkah? Ini room kami loh. Kami yang undang kau. Berarti pertanyaan itu tidak relevan diajukan kepada saya yang mengundang kau di sini, saudaraku. Berdasarkan pernyataan kau di bawah, kau mau mendebat saya. Maka sebagai manusia yang menghargai manusia lain, memberikan kesempatan untuk manusia berbicara, saya undang Anda. Kok Anda bertanya kepada saya, Menghargai, siapkah? tetapi jangan menjelekan agama orang lain. Di mana, siapa? Siapa, di mana, kapan, dan apa yang menjelekkan agama orang itu? Coba kalau menuduh jangan kayak orang inkuisisi zaman dulu, nuduh-nuduh tapi nggak bisa buktikan. Bukan tapi masalah menuduh orang. zaman dulu. Ini bukan masalah apapun yang kata kau. Di sini adalah ketika kau menuduh, kau buktikan dulu. Siapa yang menjelekkan agama Dia kau? sudah Ngapain dengar kami dari menjelekkan apanya? yang memang sudah jelek? Nggak perlu kami jelekkan yang memang sudah jelek itu nggak perlu dijelekkan, bro. Sudah, gue sudah tahu. Gue sudah Apa tahu. yang kau tahu? Apa yang kau tahu? Yesus itu fix. Yang ada yang barusan. Apa? Bahwa Yesus fiktif? Ya udah, bagus lah. Alhamdulillah kalau ada Anda. Yesus fiktif itu gimana? Ada bantahan nggak? Katanya mau mendebat, naik ke sini ngapain? Gini loh bro, kita itu jangan ketika kita itu tidak mampu tuh jangan unjuk gigi dulu gitu loh. Cobalah jadi orang tuh yang rendah hati gitu loh. Kalau mampu katakan mampu, kalau nggak mampu jangan sok mampu gitu loh bro. Naik ke sini itu kita menggunakan fakta-fakta empirik bahwa Yesus itu adalah tokoh yang nyata adanya. Kalau kamu bisa membuktikan Yesus itu tokoh yang ada, saya 3 bulan saya berhenti dulu lah berapologet biar belajar lagi saya. Tapi tunjukkan fakta empirik keberadaan Yesus. Berat. Contoh fakta historis. Kedua tentang sumber yang jelas tentang dirinya. Itu termasuk fakta empirik itu. Penelitian kajian yang ilmiah tentang Yesus. Kalau tidak ada nggak usah membantah saya lah. Belajar dulu aja. Assalamualaikum. Ya, suaranya jelek, Pak. Ya, Pak. Stiwit di bawah sopate. Aku mau debat, saya mau debat. Di atas langsung cemen. Baik teman-teman, sudah 2 jam lebih 23 menit yang di Mesia. Saya close dulu ya. Kak Asti, selamat berjuang. Terima kasih semuanya. I love you. Lala baby. Assalamualaikum. Bro, Stiwit, Anda mau ngomong apa coba? Silakan Anda ngomong biar nanti saya tanggapi deh. Yang di situ dulu. Apa? Saya sudah bawa materi dari tadi bahwa Yesus menurut para ahli itu adalah fiktif. Dari Fiktifnya bagaimana? Fiktif itu Fiktifnya mitologi. bagaimana? Orang yang tidak terbukti keberadaan